wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alwa SHM sebagai pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan. Yang terhormat dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran Ustadz Robi Firmadi Diharjo. Yang tercinta Umi dan Apis, semoga selalu sehat senantiasa dianugerahi keberkahan dalam hidup dan kehidupan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran pada Fakultas Hadis Umum, Program Studi Bertulis Bahasa Inggris, Universitas Zainul Hasan Genggong, Kraksan, Probolinggo. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan buku yang berjudul Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran pada bab 7, yaitu tentang fase dan tugas perkembangan, yang ditulis oleh Bapak Hemas Haryas Harjo Susetya. Bapak Hemas Haryas Harjo Susetyo, MPD. Pada bab 7 ini berisi 4 subbab menjelaskan: pertama, tentang fase perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan; kedua, tentang fase perkembangan menurut teori Piaget; ketiga, tentang teori perkembangan sosial emosional Erikson; keempat, tentang implikasi fase perkembangan dalam konteks pendidikan. Dalam subbab A, Bapak Hemas Haryas Harjo Susetyo, MPD, menjelaskan fase perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan. Pertama, bayi dan balita 0-2 tahun. Fase ini ditandai oleh perkembangan fisik yang cepat, kemampuan motorik, perkembangan kognitif cenderung sangat tergantung kepada orang tua. 2. Usia prasekolah 3-5 tahun. Kemampuan bahasa dan komunikasi semakin berkembang. Perkembangan sosial, kemampuan motorik kasar dan harus terus meningkat. Ketiga, usia sekolah awal 6-12 tahun. Perkembangan kognitif semakin meningkat. Anak-anak mulai belajar keterampilan akademik dasar, interaksi sosial menjadi lebih kompleks. Keempat, remaja 13-19. Masa ini ditandai dengan perubahan fisik besar, kemampuan berpikir abstrak semakin berkembang, hubungan sosial menjadi lebih penting. Kelima, dewasa awal 20-40, mengalami transisi signifikan seperti menyelesaikan pendidikan, memulai berkarya, membentuk keluarga, kemampuan berpikir rasional, mengeksplorasi diri, dan eksperimen dalam berbagai aspek kehidupan. 6. Dewasa pertengahan 41-65, menghadapi tantangan sehingga mengatasi tenggat waktu karya dan menghadapi kehidupan fisik yang terkait dengan waktu, keluarga, dan tanggung jawab sosial, mengalami krisis eksistensial, refleksi tentang tujuan hidup, dan ketujuh, usia 65 ke atas, perubahan fisik terkait usia menjadi lebih nyata sosial dan emosional. Banyak orang tetap aktif secara sosial dan kognitif. Dalam subbab B, Bapak Hemas Haryas Harjo Susetyo, MPD, menjelaskan fase perkembangan menurut teori Piaget. Pertama, sensomotor 0-2 tahun. Fase ini terjadi pada bayi dan balita, belajar tentang dunia mereka melalui indera dan pertindakan fisik, mengembangkan pemahaman tentang objek permanen, terjadi perkembangan awal meskipun tidak terlihat. Kedua, pra-operasional 2-7 tahun. Terjadi selama usia prasekolah dan awal sekolah. Mulai menggunakan bahasa secara aktif, cenderung suka memahami pandangan orang lain, berpikir lebih berdasarkan perwakilan mental daripada operasi logis. Ketiga, operasi konkret 7-11 tahun. Terjadi selama masa kanak-kanak tengah, mulai mengembangkan kemampuan, mampu memahami prinsip konservasi dan melakukan operasi mental pada objek dan situasi tertentu, namun berpikir mereka masih sangat terikat pada konteks konkret dan nyata. Keempat, operasional formal 12 tahun ke atas. Terjadi selama masa remaja dan dewasa, mencapai pemikiran yang lebih tinggi dan abstrak, mampu memproses informasi secara logis, mampu untuk berpikir tentang konsep-konsep moralitas, politik, dan filsafat semakin berkembang. Dalam subbab C, Bapak Hemas Haryas Harjo Susetyo, MPD, menjelaskan teori perkembangan sosial emosional Erikson. Pertama, kepercayaan melawan versus ketidakpercayaan 0-1,5 tahun. Membentuk rasa kepercayaan dalam hubungan dengan orang tua, akan mengembangkan rasa kepercayaan. Jika bayi mengalami kurangnya perhatian dan perawatan, ia mungkin mengembangkan ketidakpercayaan, kecurigaan. Kedua, otonomi melawan malu dan ragu 1,5-3 tahun. Membangun kontrol atas tindakan dan fisik mereka. Anak diberi kesempatan untuk menjelajah dunia dengan batasan saja. Jika anak merasa dibasi dan ditikung terkelas, ia mungkin mengalami rasa malu dan ragu. Ketiga, inisiatif versus rasa bersalah 3-6 tahun. Anak mulai mengembangkan inisiatif dalam kehidupan, merasa didukung dalam menjalani eksplorasi dan inisiatif mereka. Jika anak dihambat atau merasa bersalah atas mereka mungkin mengalami rasa bersalah.
Keempat, usaha untuk kompetensi melawan versus merendah diri. 4. Usaha untuk kompetensi versus rendah diri 6-12 tahun. Mulai mengembangkan keterampilan dan merasa kompeten. Anak yang merasa diberdayakan dan dikung usaha mereka akan mengembangkan rasa kompetensi. Jika mereka mengalami kegagalan berulang, mereka mungkin mengalami rendah diri. 5. Identitas versus bingung peran 12-18. Mencari identitasnya sendiri. Remaja yang berhasil menjelajahi identitas mereka akan mengembangkan diri yang kuat dan jelas. Mereka yang tidak dapat mengatasi konflik identitas, mereka mungkin akan mengalami kebingungan peran. Dalam bab D, Bapak Hemas Haryas Harjo Susetyo MPD menjelaskan implementasi fase dalam konteks pendidikan. Pertama, peran guru dalam memahami dan fasilitasi perkembangan siswa. Berikut adalah beberapa peran utama guru dalam konteks ini. A. Mengenali kepribadian siswa. B. Mengenali tahap perkembangan. C. Mengamati perilaku siswa. D. Mengidentifikasi masalah dan tantangan. E. Mengembangkan rencana pembelajaran yang menyeluruh. F. Memberikan dukungan emosional. G. Mendorong pertumbuhan. H. Memfasilitasi pembelajaran kolaborasi. I. Melibatkan orang tua dan wali. J. Menyediakan sumber daya dan dukungan tambahan. Nomor 2. Pengaruh fase perkembangan terhadap strategi pembelajaran. Berikut adalah pengaruh fase perkembangan terhadap strategi pembelajaran. A. Penyesuaian kurikulum dan materi pembelajaran. Menurut teori Piaget, pembelajaran harus lebih fokus pada pengalaman sensorik dan penggunaan opsi fisik. Strategi pembelajaran harus mencakup pemahaman bahwa anak-anak pada tahap ini lebih baik dalam memahami konsep nyata dan konkret. B. Penggunaan metode pembelajaran yang sesuai. Usia 3-5 tahun cenderung belajar melalui bermain dan aktivitas fisik. Pada usia 12-18 tahun, strategi pembelajaran harus memberi mereka untuk eksplorasi dan diskusi. Beri dukungan emosional yang tepat. Guru harus menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan dukungan emosional yang diperlukan. Dan guru menjadi pendengar yang baik dan membantu siswa dalam mengolah perasaan mereka saat mereka mencari identitas. D. Fasilitas pembelajaran kolaboratif. Kolaborasi dalam pembelajaran sangat penting dalam mengembangkan keterampilan sosial di semua tahap perkembangan. E. Memberi tanggung jawab yang tepat. F. Memfasilitasi pertumbuhan dan eksplorasi. G. Mendorong refleksi dan pemecahan masalah. H. Menggunakan peran guru sebagai model. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa fase dan tugas perkembangan seseorang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Namun demikian, bidang ini penting untuk dipelajari, terutama untuk membantu para guru atau pendidik dalam memahami situasi anak atau peserta didik, apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam belajar sesuai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan anak, apa yang menjadi hambatan dan kendala mereka dalam belajar, pendekatan dan model pembelajaran seperti apa yang dapat diterapkan, hingga model penilaian hasil belajar anak. Demikian ada ragam fase dan tugas perkembangan yang dikemukakan oleh Bapak Hemas Haryas Harjo Susetyo MPD. Semoga bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.